Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk dapat membahas materi akuntansi perbankan. Ya, perkenalkan, nama saya Saiful Hajat dari kelompok 4. Di sini saya mewakili teman-teman dari kelompok 4 untuk membuka vlog kali ini. Vlog kali ini kami buat demi memenuhi tugas mata kuliah akuntansi perbankan yang diampu oleh Bapak Ikutut Wenden SEMM dari Universitas Pamulang. Vlog kali ini kami buat secara terpisah lalu menggabungkannya ke dalam satu video. Hal tersebut kami lakukan karena sebagaimana kita ketahui kondisi pada saat ini, yaitu merabaknya wabah COVID-19 yang mengharuskan kita untuk melakukan segala aktivitas kita, mulai dari ibadah, bekerja, dan belajar di rumah. Namun hal tersebut bukan halangan untuk kita melakukan segala aktivitas kita. Di sini kewajiban kita sebagai pelajar harus dipenuhi. Maka dari itu kami membuat vlog ini untuk teman-teman dan untuk memenuhi tugas para dosen yang telah membimbing kami selama ini. Semoga selalu diberikan kesehatan untuk segala menjalankan aktivitas. Dan teman-teman sekalian, jaga diri dan jaga kesehatan kalian juga. Baiklah, di sini saya dan teman-teman akan membahas beberapa materi yang ada di dalam akuntansi perbankan. Di sini kita akan membahas dari pertemuan 11 sampai dengan 14. Ya. Sebelum kita kembali ke pembahasan materi, apa sih akuntansi perbankan itu? Ya, akuntansi adalah suatu proses pencatatan, menganalisa, dan pelaporan dari transaksi keuangan yang terjadi. Tidak berbeda dengan proses akuntansi perusahaan lain. Secara umum, proses akuntansi yang terjadi pada perbankan itu sama. Namun yang membedakan di sini adalah aliran kas pada akuntansi perbankan. Perbedaannya adalah aliran kas yang masuk dan keluar pada akuntansi perbankan tidak sama dengan jenis aliran kas pada perusahaan yang lainnya. Ini dikarenakan jenis kegiatan dari sendiri, menghimpun dan menyalurkan kembali uang yang telah mereka peroleh. Baiklah, materi selanjutnya akan dibahas oleh Mama Rita. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita. Saya akan mencoba menjelaskan pertemuan 11 mengenai akuntansi modal bank. Mari kita akan melihat pencatatan akuntansinya dari modal bank yang berikut ini. Berikut adalah contoh pencatatan modal bank. Nomor 1, tanggal 1 Maret ada setoran awal untuk modal bank COVID dari Ibu Rita. Nilai tunai 400 juta, tanah 50 juta, gedung 30 juta nilainya, kendaraan 10 juta, inventaris 10 juta. Diterbitkannya sebagai saham biasa 10.000 lembar. Nominal sebesar Rp5.000 per lembar, kurs 110%. Jurnalnya adalah di debit, kas 450 juta, tanah 50 juta, gedung, kendaraan, inventaris di debit. Kemudian di kredit adalah modal di setor atau saham biasa. Modal di setor ini sebagai tambahan modal buat bank COVID sebesar 500 juta. Ini 500 juta berasal dari saham yang diterbitkan sebanyak 100.000 lembar dikali dengan nominal Rp5.000 per lembar. Jadi ini sahamnya saham biasa, nominalnya harga perolehannya 500 juta. Kemudian ini ada lebih karena kurs 110.
berarti ada 10% kelebihannya masuk ke agio saham. Ini akan menambah dari kas, menambah nilai kasnya Ibu Rita atas nama Ibu Rita. Kemudian untuk nomor 2, tanggal 10 Maret 2020 dijual saham biasa 20.000 lembar. Nominal Rp4.000 per lembar. Kursnya 95%. Penjualan saham ini ya, hasil penjualannya diterima tunai. Jadi jurnalnya adalah debit kas 76 juta, disagio saham 4 juta. Kenapa disagio? Karena kursnya di bawah dari 100%. Kemudian kredit modal disetor yaitu saham biasanya 80 juta. Dari mana? Ini dari sahamnya dijual 20.000 lembar dikali dengan nominalnya Rp4.000 per lembar. Jadi dapat angka 80 juta. Setelah ada penjualan, biasanya pada saat bank mengeluarkan saham sering menerima pesanan dari calon investor. Saham yang dipesan, yang dijual secara pesanan terlebih dahulu harus diserahkan setelah dilunasi seluruhnya. Untuk pemesanan ini akuntansinya adalah ya piutang pemesanan saham. Debitnya, kreditnya modal saham yang dipesan. Sebagai contoh, tanggal 10 April ada pemesanan saham Bank Corona 100.000 lembar saham biasa dari PT Sehat. Kursnya 105%. Harga nominalnya 10.000 per lembar. Uang muka pesanan diterima 60% tunai. Jadi PT Sehat itu pesan saham, kemudian dia bayar uang mukanya 60%. Kemudian nanti pada tanggal 30 April pelunasannya secara tunai ya dari yang dipesan tanggal 10. Jurnalnya 10 April debit kas piutang PT Sehat, kreditnya modal saham dipesan dan agio saham. Piutang PT Sehat. Jadi hitungannya seperti ini. 100.000 lembar untuk kasnya dulu ya. 100.000 lembar dikalikan dengan 10.000 dikalikan dengan 105% karena kursnya 105%. Setelah ada hasilnya kemudian dikalikan dengan 60% yang dibayar tunai. Jadi kita menghitung kasnya dulu. Jadi hasilnya 630 juta. Sisanya sebagai piutang. PT Sehat bertambah piutangnya. Piutang dari Bank Corona maksudnya. Piutang dari Bank Corona bertambah terhadap PT Sehat ya. PT Sehat berutang. Karena dia pesan ini yang dia belum bayar, nanti akan dilunasi. Nah, dari modal saham yang dipesan totalnya 1M, yang dibayar 630. Sedangkan kita hitung dari piutang PT Sehatnya yaitu 100.000 dikali 10.000 dikali 105% dikali 40% yang dia belum bayar. Jadi totalnya 420.000. Dari selisih ini ya, ini 1 miliar, totalnya 1 miliar 50 juta. Agio saham 50 juta. Kemudian pada tanggal 30 April modal saham dipesan itu dibalik karena dilunasi oleh PT Sehat. Jadi posisinya
debit modal saham dipesan. Nah, kita lihat dari kasnya. Kas dia bayar karena ini piutang akan dibalik. Kita karena terima kas yang 420 juta pada kreditnya piutang PT Sehat pas 20. Kemudian modal saham dipesannya dibalik menjadi di debit. Kemudian modal disetor saham biasa 1 miliar. Bila pesanan saham PT Sehat tidak dilunasi, maka Bank Corona mengembalikan 80% dari nilai yang telah dibayar. Ini sesuai dengan perjanjian sebelumnya ya pada saat pemesanan. Maka jurnalnya agio saham 50 juta di debit, modal saham 50 juta di debit, kemudian di kredit piutang PT Sehat 420 juta, kas 504 juta, pendapatan lain-lain 126 juta. Jadi modal saham yang dipesan 1M ini di jurnal balik karena PT Sehat tidak melunasi sisa daripada utangnya dari pesanannya di awal tanggal 10 April. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Suryanto Sagala. Saya akan membahas materi mengenai akuntansi modal bank. Yang sudah kita ketahui, modal bank itu adalah dana yang diinvestasikan oleh pemilik dalam rangka pendirian badan usaha, yang dimaksudkan untuk membiayai kegiatan usaha bank. Pembagian jenis modal bank di Indonesia menganut klasifikasi yang disampaikan oleh Standar Bank for International Settlement, yaitu modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. 1. Modal inti. Modal inti terdiri dari modal disetor, modal sumbangan, cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak, dan laba yang diperoleh setelah diperuntukkan pajak. Modal inti merupakan modal yang disetor para pemilik bank dan modal yang berasal dari cadangan yang dibentuk ditambah dengan laba yang ditahan. Porsi terbesar modal inti terletak pada modal yang saham yang disetor, sedangkan selebihnya sangat tergantung pada laba yang diperoleh dan kebijakan rapat umum pemegang saham. Untuk modal disetor, itu berupa saham biasa atau juga bisa disebut saham preferen. Pada saham biasa, bank memiliki kewajiban untuk memberikan dividen pada setiap akhir tahun berdasarkan rapat umum pemegang saham. Pemegang saham biasa memiliki hak suara, sehingga dapat mengendalikan manajemen bank. Pencatatan modal saham dilakukan sebesar harga nominal. Selisih harga saham di atas nominal dicatat sebagai agio saham. Selisih harga saham di bawah nilai nominal dicatat sebagai disagio saham. Agio saham akan diamortisasi setiap akhir periode dan disagio saham akan diakumulasi setiap akhir periode. Harga saham atau nilai modal disetor merupakan total yang dibayar oleh pemegang saham kepada bank emiten untuk ditukarkan dengan saham preferen atau saham biasa. Nilai modal disetor merupakan penjumlahan nilai nominal ditambah dengan agio saham atau nilai nominal dikurangi disagio saham. Sedangkan nilai nominal merupakan nilai kewajiban yang ditetapkan untuk tiap-tiap lembar saham. 2. Modal pelengkap. Modal pelengkap terdiri dari atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak berasal dari laba, modal pinjaman, serta pinjaman subordinasi. Dalam perhitungan CAR, modal pinjaman termasuk komponen modal pelengkap. Untuk itu, sifat modal pinjaman mempunyai kedudukan yang sama dengan modal pada umumnya. Modal pinjaman dimaksud adalah pinjaman yang didukung dengan menggunakan instrumen yang disebut seperti capital assets, loan stock, atau warkat lain yang dipersamakan dengan itu dan mempunyai sifat seperti modal. Pada pencatatan saham menurut harga nominal dan harga perolehan, struktur modal bank menjadi pertimbangan penting bagi pemilik lama. Oleh karena itu, pembelian kembali saham yang telah beredar
dapat dilakukan dalam kerangka untuk mempertahankan struktur kepemilikan, menghindari hostile takeover, memenuhi tuntutan regulasi, atau untuk mengimbangi penurunan skala operasi bank yang semakin menurun sehingga tidak perlu modal besar. Saham yang dibeli kembali disebut saham treasury. Perlakuan akuntansi untuk saham treasury terdiri dari dua macam. Yang pertama dicatat berdasarkan harga perolehan, kedua dicatat sebesar harga nominal. Selisih antara jumlah yang diterima pada saat pengeluaran saham tidak diakui sebagai laba atau rugi suatu bank, sehingga saham treasury tidak boleh diperlakukan sebagai aktiva bank, namun hanya sebagai pengurangan terhadap modal saham. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Dalam pertemuan 12 ini, kami akan menjelaskan mengenai akuntansi aktiva. Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasional bank, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal bank, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode atau 1 tahun. Contoh aktiva tetap itu bisa gedung, kantor, dan kendaraan. Pada prinsipnya, aktiva tetap yang diperoleh akan dicatat sebesar harga perolehannya, yaitu harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi untuk menempatkan aktiva tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap dipergunakan. Biaya-biaya yang dimaksud ialah biaya pemasangan, biaya masuk, biaya pengangkutan, biaya balik nama, dan sebagainya. Untuk pengeluaran peroleh dan penggunaan aktiva tetap dapat dikelompokkan menjadi dua. 1. Pengeluaran modal merupakan pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang akan dirasakan lebih dari satu periode akuntansi. 2. Itu pengeluaran pendapatan merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh manfaat yang hanya bisa dirasakan dalam satu periode akuntansi yang bersangkutan. Untuk contoh soal yang kedua, dibeli tanah gedung yang berdiri di atas harga 500 juta, biaya notaris 12.500.000, biaya perantara 25 juta. Berdasarkan perkiraan konsultan jasa bernilai bahwa harga tanah 400 juta sedangkan harga gedung 120 juta. Di sini kita bikin rinciannya. Untuk aktiva tanah, nilai wajar per aktiva itu 400 juta, nilainya untuk total nilai wajar 520. Untuk harga perolehan per aktiva yaitu 413.461.540. Sedangkan gedung, harga nilai per aktivanya itu 120 juta, total nilai wajar 520 juta, harga perolehan per aktiva itu 124 juta 38.460. Untuk harga perolehan per aktiva didapat dari total A, misal total tanah 400 juta dibagi 520 juta dikalikan 537.500.000 rupiah. Untuk pencatatan transaksi yaitu aktiva tetap dan inventaris berupa tanah di debit itu 413.461.540. Di debit juga untuk aktiva tetap dan inventaris berupa gedung, nilainya itu 124.038.460. Untuk di kreditnya, untuk kredit kas sebesar 537.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah perolehan aktiva tetap melalui pertukaran dengan surat berharga. Untuk contohnya ya, Bank ABC membeli sebidang tanah seluas 500 meter persegi dengan cara ditukar dengan saham biasa 10.000 lembar. Harga kurs saat pertukaran ialah 102%, maka untuk pencatatan transaksinya ialah di debit aktiva tetap dan inventaris berupa tanah sebesar 1.020 juta. Untuk di kredit saham biasa 1 miliar dan di kredit juga agio saham sebesar 20 juta. Contoh selanjutnya pertukaran aktiva tetap dengan aktiva yang tidak sejenis. Bisa kita lihat contohnya di sini. Ini kita lihat transaksi yang ini akan diperhitungkan laba ruginya.
terlebih dahulu. Seperti harga tanah kita isi jumlahnya itu 300 juta sesuai dengan soal. Penyerahan uang tunai sebesar 40 juta terdapat di soal. Harga buku mobil sama dengan 300 juta. 300 juta dikurang 60 juta, yaitu 60 juta itu di soal juga. Jadi totalnya itu 240 juta. Untuk nilai aset yang diserahkan, penyerahan uang tunai ditambah dengan harga buku mobil sama dengan 280 juta. Itu untuk nilai aset yang diserahkan. Untuk laba pertukarannya itu sama dengan 20 juta. Juta itu didapat dari 300 juta harga tanah dikurang dari nilai aset yang diserahkan 280 juta sama dengan 20 juta. Untuk pencatatan transaksinya, aktiva tetap dan inventaris berupa tanah di debit sebesar 300 juta, akumulasi depresiasi mobil di debit sebesar 60 juta. Aktiva tetap dan inventaris mobil di kredit sebesar 300 juta, untuk kas di kredit juga sebesar 40 juta, dan laba pertukaran di kredit sebesar 20 juta. Dari contoh 100 juta harga buku mobil. Untuk contoh soal berikutnya adalah perolehan aktiva tetap dari sumbangan atau hibah atau hadiah. Untuk contoh soalnya, Bank ABC menerima hadiah dari pemerintah berupa tanah dan gedung. Harga pasar tanah 400 juta, harga gedung 200 juta. Maka pencatatannya ialah di debit aktiva tetap dan inventaris berupa tanah sebesar 400 juta, aktiva tetap dan inventaris gedung di debit sebesar 200 juta. Untuk kreditnya adalah modal hibah sebesar 600 juta. Kalau untuk menerima hadiah atau hibah itu bank mengeluarkan biaya sebesar 50 juta. Maka untuk pencatatan transaksinya ialah di debit sebesar aktiva tetap dan inventaris tanah sebesar 400 juta. Aktiva tetap dan inventaris gedung di debit juga sebesar 200 juta. Untuk kreditnya modal hibah sebesar 550 juta, untuk kasnya ialah 50 juta. Untuk contoh-contoh selanjutnya akan diteruskan oleh Siti Dwi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Dwi Lestari. Saya akan menjelaskan mengenai metode depresiasi aktiva tetap dan akuntansi aktiva lainnya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mari kita mulai pembahasannya. Metode depresiasi aktiva tetap. Secara umum, metode depresiasi aktiva tetap dapat dilakukan oleh bank karena faktor fisik aktiva tetap tersebut dipakai terus-menerus sehingga aus, baik karena umur atau karena kerusakan. B. Faktor fungsional. Faktor ini dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi produktivitas sehingga perlu diganti, atau memang adanya perkembangan teknologi yang menuntut aktiva tetap tersebut harus diganti. Ada beberapa metode untuk menilai penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Metode ini bank menghitung setiap periode dengan jumlah yang sama. Depresiasi harga perolehan aset tetap dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis aset tetap. Metode ini paling sederhana, tapi harus memenuhi asumsi. 1. Kegunaan aktiva yang bersangkutan akan menurun. 2. Biaya reparasi dan pemeliharaan setiap periode relatif tetap. Kegunaan ekonomis berkurang karena lewatnya waktu. 4. Kapasitas pengguna setiap periode relatif tetap. Contoh, mobil dengan harga 800 juta ditaksir mempunyai umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 100 juta. Depresiasi sama dengan 800 dikurang 100 juta dibagi 5 sama dengan 140 juta. Pencatatan depresiasi: debit biaya penyusutan aktiva tetap atau mobil
aktiva tetap mobil atau kendaraan 140 juta, kredit aktiva penyusutan aktiva tetap mobil atau kendaraan 140 juta. Metode jam jasa. Metode ini diasumsikan bahwa aktiva tetap yang bersangkutan akan lebih cepat rusak kalau digunakan secara penuh. Beban depresiasi ini sangat tergantung kepada jumlah jam kerja yang digunakan. Rumus metode ini adalah depresiasi sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi jam jasa. Contoh, komputer 10 unit dengan harga perolehan 4 juta akan dapat digunakan selama 20.000 jam dengan nilai residu untuk masing-masing unit 300.000. Depresiasi sama dengan 40 juta dikurang 3 juta dibagi 20.000 sama dengan 1.850 per jam. Jadi apabila penggunaan tahun pertama selama 3.000 jam, maka nilai penyusutan ke-1 adalah 1.850 kali 3.000 jam bagi 10 unit sama dengan 555.000. Pencatatan depresiasi adalah debit biaya penyusutan aktiva tetap dan inventaris komputer 555.000. Kredit akumulasi penyusutan aktiva tetap dan inventaris komputer 505.000. Metode jumlah angka tahunan. Dalam metode ini diasumsikan bahwa aktiva tetap yang baru akan dapat digunakan dengan lebih efisien dibanding dengan aktiva tetap yang lebih tua. Untuk itu biaya reparasi pada awal-awal tahun akan relatif kecil dan akan naik mengikuti umur aktiva tetap tersebut. Sebaliknya, pada awal periode umur aktiva, depresiasi diasumsikan lebih besar dan akan menurun seiring dengan tingkat manfaat yang diberikan aktiva tetap tersebut. Penentuan depresiasi melalui metode ini dengan cara mengalihkan bagian pengurangan yang setiap tahunnya selalu menurun dengan harga perolehan setelah dikurangi nilai residu. Faktor pengurang dihitung dengan cara bahwa untuk pembilang merupakan bobot tahun yang bersangkutan dan untuk penyebut merupakan jumlah angka tahun selama umur ekonomis atau jumlah angka bobot. Perhitungannya, contoh, aktiva tetap mobil mencari harga perolehan 200 juta akan dipakai secara ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 40 juta. Perhitungannya, depresiasi sama dengan 200 juta dikurang 40 juta dibagi 5 sama dengan 32 juta per tahun. Depresiasi 5 tahun, 32 juta dikali 5 tahun sama dengan 160 juta. Bagian pengurangannya, bagian pengurangan tahun ke-1, 5 bagi 15 sama dengan 0,3333. Bagian pengurangan tahun kedua, 4 bagi 15 sama dengan 0,26667. Bagian pengurangan tahun ketiga, 3 bagi 15 sama dengan 0,2000. Bagian pengurangan tahun keempat, 2 bagi 15 sama dengan 0,1333. Bagian pengurangan tahun kelima sama dengan 1/15, 0,6667. Debit depresiasi. Debit depresiasi tahun ke-1 sama dengan 0,333 kali 160 juta sama dengan 53.333.333 rupiah. Depresiasi tahun kedua 0,26667 dikali 160 juta sama dengan 42.666.667 rupiah. Depresiasi tahun ketiga 0,20 kali 160 juta sama dengan 32 juta. Depresiasi tahun keempat 0,1333 kali 160 juta sama dengan 21.333.333 rupiah. Depresiasi tahun kelima 0,6667 kali 160 juta sama dengan 10.666.667. Total akumulasi depresiasi tahun ke-1 53.333.333 rupiah. Tahun ketiga 53 juta tadi ditambah 42.666.667 rupiah sama dengan 96 juta. Tahun ketiga 96 juta ditambah 32.000 sama dengan 128
juta. Tahun keempat 128 juta ditambah 21.333.333 rupiah sama dengan 149.333.333 rupiah. Kelima 149 tadi ditambah 10 juta. Nilai buku tahun ke-0 200 jutnya nanti akan dikurangi. Lalu tabel penyusutan per tahun seperti ini, tahunnya ditulis sampai 5 tahun, bobotnya dibalik, tahun ke-1 5, tahun ke-2 4, tahun ke-3 3, tahun ke-4 2, tahun ke-5 1. Lalu bobot dijumlah hingga 5 jadinya 15. Bagian pengurangan kita dapat dari perhitungan yang tadi. Bagian depresiasi juga dari perhitungan tadi. Kredit akumulasi depresiasi kita lihat dari hitungan tadi juga, tinggal masukin. Akuntansi aktiva lain beasiswa, suatu produk yang dijual oleh suatu bank kepada pihak ketiga nasabah. Selama nasabah tersebut menjalani atau menikmati pendidikan, pelunasannya dilakukan pada saat nasabah tersebut sudah tamat pendidikan dan telah bekerja hingga memiliki kesanggupan untuk melunasi hutangnya. Pelunasan dapat dilakukan secara berkala apabila kredit sekaligus diberikan di muka. Sifat transaksi kredit beasiswa ada cara pembayaran. Pemberian kredit sekaligus di muka, pelunasan secara berkala setiap bulannya, cicilan per bulan dihitung berdasarkan time value of money. Pembukuan dibedakan antara cicilan pokok dan bunga. Contoh, seseorang mendapat kredit beasiswa sebesar 1.800.000, jangka waktu 3 tahun dengan suku bunga 12% setahun. Perhitungan cicilannya per bulan 1.800.000 sama dengan PVA dalam kurun 36 bulan 12% dikali cicilan. 1.800.000 sama dengan 30.1075 kali cicilan. Cicilan sama dengan 59.777,77. Lalu kita masukkan tabel cicilannya relatif sama, yaitu 59.785,77. Bunganya berbeda-beda. Bulan ke-1 18.000, bulan kedua 17.582, bulan ketiga 17.160. Selanjutnya diikuti. Terus cicilan pokoknya tahun bulan pertama 41.785,77, bulan kedua 42.203, bulan ketiga 42.625, bulan keempat 43.051, bulan kelima 43.051,92, bulan ke-6 43.917,26, bulan ke-7 44.356. Sisa hutangnya 1.758.214, 1.716.020, 1.673. Lalu selanjutnya bisa dilihat jurnal debitur beasiswa rupiah 1.800.000, kredit kas 1.800.000. Jurnal pada bulan ke-1 saat menerima pelunasan cicilan pertama akan dicatat sebagai berikut. Debitnya kas, kredit debitur beasiswa, kredit pendapatan bunga beasiswa. Kasnya 65.074, debit 65.074, kredit 38.074 sama 27.000. Jurnal pada bulan kedua saat menerima pelunasan, kas 65.074, debitur 38.645, pendapatan 26.429. Kredit delegasi. Kredit delegasi merupakan pelimpahan wewenang penggunaan dana debitur yang telah direalisasikan yang dipergunakan untuk tujuan tertentu oleh pihak yang ditunjuk oleh nasabah debitur tersebut.
Transaksi tersebut dibedakan antara lain. Pemberian kredit langsung diberikan kepada seorang nasabah, penarikan dilakukan oleh nasabah lain. Penarikan dapat dilakukan pada cabang pemberi kredit atau cabang lain, cabang pembayar. Penarikan dapat berupa kas atau pemindah bukuan. Akuntansi kredit delegasi meliputi beberapa peristiwa. A. Pada saat persetujuan atau pemberian kredit. Pada saat persetujuan akan dicatat penerimaan yang berasal dari provisi. Contoh, Suci mendapatkan kredit delegasi dari Bank XYZ cabang Jakarta sebesar 2 juta dengan bunga 19% setahun. Jangka waktu kredit setahun, biaya provisi kredit 50.000. Jurnalnya debit kas 2.050.000, kredit pendapatan komisi provisi 50.000, kredit RAR, kredit delegasi yang telah disetujui 2 juta. Pada saat penarikan, dalam kredit delegasi harus jelas tersurat pihak yang diberi wewenang untuk menarik kredit yang telah disetujui atas nama nasabah tertentu. Setiap penarikan akan menambah saldo debitur dari nasabah yang bersangkutan. Transaksi penarikan dapat saja dilakukan pada cabang lain di lokasi nasabah mendapatkan kredit. Contohnya seperti, soalnya Suci melakukan penarikan 500.000. Jurnalnya RAK cabang Jakarta kas 500.000. Oleh cabang Jakarta selaku cabang pada saat pelunasan sebagai berikut: bulan ke-1 500.000 kali 19% kali 1 bagi 12 7.917. Debit tagihan bunga debitur 7.917. Kredit pendapatan bunga debitur delegasi 709.017 rupiah. Terhadap saldo delegasi akan dikenakan bunga yang harus ditanggal nasabah menyetujui kredit tersebut. Pada saat nasabah melunasi bunga akan dicatat kas debit 7.917, kredit tagihan bunga debitur delegasi 709.17. Contoh, diasumsikan ditarik sebesar 2 juta yang hendak dilunasi setelah periode 1 tahun. Bank XYZ cabang Jakarta memperhitungkan 2 juta tambah 2 juta kali 19% sama dengan 2.380.000 rupiah. Oleh Bank XYZ cabang Jakarta akan dicatat dengan jurnal debit kas 2.380.000, kredit tagihan bunga debitur delegasi 380, kredit debitur delegasi 2.380. Dengan diterimanya pelunasan ini, maka kredit tersebut dinyatakan lunas dan ayat jurnal administrasi tidak usah lagi dibuat karena sudah bersama. Perkenalkan, nama saya Rosita. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transfer di pertemuan 13. Transfer atau pengiriman uang adalah perpindahan dana antara rekening dari suatu bank ke cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan nasabah maupun kepentingan bank itu sendiri. Kegiatan transfer akan memberikan manfaat bagi bank, yaitu adanya pengendapan dana, terutama transfer yang dilaksanakan tidak pada hari yang sama, memberikan pendapatan jasa transfer. Jasa transfer saat ini semakin canggih. Perkembangan terkini Bank Indonesia telah menyelenggarakan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement atau BIRTGS. BIRTGS adalah sistem transfer atau clearing antar bank seketika. Nasabah yang menggunakan fasilitas ini akan dapat mentransfer dalam waktu sangat cepat, dalam hitungan menit. Namun, biayanya relatif mahal dan belum semua bank menyelenggarakan sistem ini. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi transfer adalah 1. Nasabah sebagai pihak pemilik dana atau pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua, bank penarik atau drawer bank merupakan bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawer atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Yang ketiga, bank tertarik atau drawi bank merupakan bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Yang keempat, beneficiary merupakan pihak terakhir yang berhak menerima dana transfer dari drawi bank.
Berdasarkan lalu lintas dananya, transfer dibedakan menjadi dua, yaitu transfer keluar dan transfer masuk. Transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebetan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, warkat lain yang disetujui. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Keuntungan bagi bank yang melaksanakan transfer keluar adalah sebagai sarana untuk menciptakan pendapatan dalam bentuk komisi, peningkatan pelayanan kepada para nasabah, peningkatan pangsa pasar bank, dan promosi lainnya. Yang kedua adalah transfer masuk. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau drawi bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemberangkasa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusan, umumnya bank penerus akan memungut komisi. Berikut ini adalah contoh transaksinya, yaitu pada tanggal 1 April 2006, Dewi yang merupakan nasabah giro memberikan amanat kepada Bank Sentosa Jakarta untuk mentransfer dana yang ditujukan kepada Dodi, nasabah Bank Sentosa Cabang Bandung, sebesar 100 juta rupiah. Untuk itu, Dewi menyerahkan cek Bank Sentral Jakarta sebesar 30 juta, melakukan perintah pendebetan giro sebesar 20 juta, cek Bank Sentosa Jakarta yang ditarik oleh Citra 35 juta, dan sisanya tunai. Komisi transfer 30.000 atas beban giro. Clearing tersebut dinyatakan efektif pada hari itu juga. Pencatatan jurnal transfer keluarnya yaitu pencatatan di Bank Sentosa Jakarta. Pencatatan pada saat clearing 1 pada tanggal 1 April 2006 di debit yaitu warkat clearing 30 juta. Pencatatan saat clearing 2 pada tanggal 1 April 2006 di kreditnya warkat clearing 30 juta. Pada tanggal 1 April 2006 di debitnya kas 15 juta karena Dewi menyerahkan dananya secara tunai. Debit giro Dewi 20 juta 30.000. Debit giro Citra 35 juta. Debit giro BI-nya 30 juta. Dan di kreditnya ada rekening antar kantor cabang Bandung 100 juta dan pendapatan komisi transfer 30.000. Dan untuk pencatatan jurnal transfer masuknya yaitu ada di pencatatan di Bank Sentosa Cabang Bandung 1 April 2006 di debitnya ada rekening antar kantor cabang Jakarta 100 juta dan di kreditnya ada giro Dodi 100 juta. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Saudara Rosita masih di pertemuan 13 yaitu tentang bank garansi. Bank garansi itu sendiri merupakan suatu jaminan yang diserahkan bank kepada pihak tertentu seperti perorangan, perusahaan, badan maupun lembaga lainnya berupa surat jaminan. Jadi, bank garansi dapat dikatakan sebagai perjanjian ikutan. Timbulnya perjanjian bank garansi itu karena adanya perjanjian pokoknya. Untuk masa berlaku bank garansi hanya 1 kali, namun bila menghendaki maka dapat diperpanjang. Jenis-jenis bank garansi berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah penerimaan atau penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi. Yang kedua adalah akseptasi atau endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan atau garansi bentuk penandatanganan kedua atau seterusnya atas wesel dan promise. Yang kedua adalah jenis bank garansi berdasarkan kegunaannya dapat digunakan dalam rangka yang pertama adalah tender, yang kedua adalah perdagangan, yang ketiga adalah penangguhan biaya masuk, yang keempat adalah cukai rokok, yang kelima adalah menjelaskan untuk pertemuan materi ke-14 tentang akuntansi jasa lainnya.
Di sini inkaso atau collection adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Transaksi inkaso di sini adalah penagihan cek atau biliet giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah clearing atau kota yang berbeda. Hal ini terjadi karena pelaku ekonomi yang melakukan transaksi tersebut merupakan nasabah bank yang berbeda dalam wilayah clearing atau kota yang berbeda. Dalam kaitan dengan inkaso, dikenal dengan adanya bank pemrakarsa, yaitu bank yang menerima warkat atau pihak ketiga untuk ditagih dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. Lalu ada bank pelaksana, yaitu bank yang melaksanakan penagihan atau pembebanan kepada pihak ketiga nasabah bank pelaksana atas amanat dari cabang atau bank pemrakarsa dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga nasabah bank pemrakarsa. Untuk kegiatan inkaso menggunakan media berupa warkat-warkat yang diinkasokan yaitu cek, biliet giro, telex, pos, biasa, atau paksmail. Penggunaan media ini menimbulkan biaya dan biaya ini akan dibebankan kepada pihak ketiga yang memberikan amanat inkaso. Di sisi lain, bank pemrakarsa akan memperoleh pendapatan berupa komisi inkaso. Untuk jenis-jenis inkaso dilihat dari jenisnya itu dapat dibedakan menjadi inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun, contohnya seperti biliet giro. Untuk inkaso dengan warkat berlampiran, yaitu warkat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung, contohnya kwitansi, faktur, polis asuransi. Untuk jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya, dapat dibedakan menjadi inkaso keluar, yaitu inkaso atau instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. Untuk inkaso masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa atau keuntungan pihak ketiga. Untuk bank inkaso masuk maupun inkaso keluar akan menciptakan hubungan antar kantor, antar bank pemberi amanat dan cabang penerima amanat. Untuk inkaso keluar, bank pemberi amanat akan mendebitkan bank penerima amanat, sedangkan dalam inkaso masuk, bank penerima amanat akan mengkreditkan bank pemberi amanat. Untuk jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi inkaso melalui bank lain, yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Bisa dilihat untuk mekanisme inkaso via kantor bank sendiri, di mana di sini ada wilayah clearing Surabaya, wilayah clearing Jakarta, di mana nasabah bank B Surabaya adalah X, nasabah bank A Jakarta Y. Alur yang pertamanya X, bayar ke Y dengan cek atau biliet giro, lalu cek biliet giro bank B Surabaya, bank A, warkat dikirim ke Surabaya, lalu ke bank A, cek biliet gironya warkat dikeliringkan ke keliling Surabaya. Bisa lihat di sini untuk ini flow warkat, di sini flow dananya, lalu cek biliet giro bank B Surabaya. Ini untuk efektivitas dananya. Seperti ini untuk mekanisme inkaso via kantor bank sendiri. Selanjutnya untuk mekanisme inkaso via bank koresponden. Untuk mekanismenya hampir sama, tetapi ada perbedaan. Di sini adalah bank C,
di mana bank koresponden, cek lead giro untuk Bank B Surabaya, warkat dikirim ke Surabaya, lalu baru warkat dikirimkan ke clearing Surabaya. Untuk efektivitas dananya, sebenarnya dananya seperti ini, bank koresponden, bank C, efektivitas dananya, clearing Surabaya seperti ini untuk mekanismenya. Ini adalah mekanisme inkaso via bank koresponden. Seperti ini. Inkaso melalui cabang bank sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Triastuti. Dari kelompok 4 akan melanjutkan materi 14 dari Saudari Mariam. Akuntansi inkaso. Inkaso merupakan kegiatan bank yang mengandung ketidakpastian. Bank melakukan inkaso, namun tidak semua inkaso akan memberikan hasil. Jika pihak tertagih kemungkinan tidak mampu membayar tagihan, maka bank pelaksana tidak dapat memaksa pihak tertagih untuk membayarnya. Untuk mengetahui keberhasilan inkaso, diperlukan waktu untuk konfirmasi. Bila inkaso berhasil, maka langsung dikreditkan atau dibayarkan ke rekening giro atau rekening tabungan si pemberi amanat, dan secara otomatis rekening administratif untuk inkaso harus dinihilkan atau didebet karena transaksi inkaso telah real atau efektif. Persoalan yang muncul adalah mengenai komisi inkaso dan ongkos kawat. Bila berhasil, bank akan memotong rekening nasabah yang bersangkutan untuk ongkos transfer dan komisi transfer. Pelimpahan hasil inkaso sebenarnya tidak hanya ke rekening giro, tetapi tergantung dari permintaan si pemberi amanat. Misalnya bisa ke tabungan atau rekening lain yang dikehendaki. Transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat. Dengan demikian, bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan rekening dengan kantor cabangnya, sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah menerbitkan cek atau biljet giro. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan terima kasih.